Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Dava Salafani Islami dengan NIM 25145001 dari kelas logistik 1A. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan analisis logistik distribusi migas nasional berbasis SPSS, yang dimana ada pun daftar isi dan juga agenda pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu berisikan urgensi sektor hilir dan juga rumusan dari masalah. Yang kedua adalah tinjauan pustaka, berisikan landasan rantai pasok downstream migas. Yang ketiga adalah metodologi, yaitu berisikan objek data sekunder dan prosedur analisis SPSS. Kemudian selanjutnya adalah hasil, yang dimana berisikan analisis ringkasan statistik deskriptif utama. Yang kelima adalah pembahasan, analisis model korelasi dan fungsi regresi linear. Yang keenam adalah hasil dari ANOVA, yaitu pengujian pemerataan beban logistik secara regional. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu berisikan kesimpulan proyek dan juga rekomendasi taktis industri. Untuk rumusan masalah penelitian, yang pertama adalah karakteristik data, yang dimana kita akan membahas bagaimana profil statistik deskriptif utama dari volume distribusi, jaringan SPBU, dan juga konsumsi pasar. Kemudian yang kedua adalah signifikansi hubungan, yaitu kita menganalisis apakah terdapat korelasi linear yang kuat dan juga signifikan antara volume pasokan dan juga konsumsi real. Kemudian yang ketiga adalah keandalan prediksi, di mana kita menganalisis bagaimana rumusan model regresi linear sederhana dalam memproyeksikan demand energi masa depan. Dan yang keempat adalah variabilitas spasial, di mana apakah terdapat perbedaan rata-rata volume distribusi logistik dalam waktu bulanan yang signifikan antara provinsi. Selanjutnya adalah pendahuluan dan juga latar belakang. Sektor hilir atau downstream migas nasional, yaitu merupakan proses penyaluran energi cair dalam produk seperti pertalite, pertamax, solar, dexlite maupun aftur yang memiliki tingkat kompleksitas rantai pasok yang sangat tinggi. Kemudian juga ada urgensi pengambilan keputusan berbasis data ataupun data driven, yaitu menggantikan estimasi intuitif subjektif dengan permodelan ilmiah menggunakan program IBM SPSS statistik. Yang ketiga adalah hambatan operasional logistik, yaitu bagaimana caranya untuk mengantisipasi volatilitas permintaan pasar domestik dan juga kendala geografis regional dalam mencegah risiko kritis tangki kosong ataupun stock out di SPBU retail. Dan yang terakhir adalah cakupan penelitian kuantitatif, yaitu untuk menganalisis variabilitas records ataupun data operasional logistik distribusi di 5 provinsi strategis Indonesia sepanjang periode tahun 2025. Selanjutnya adalah landasan tinjauan pustaka. Logistik hilir minyak bumi ataupun downstream logistics meliputi pemeliharaan pasokan aman ataupun safety stock, yaitu manajemen moda armada transportasi tangki dan juga pemenuhan alokasi volume di titik retail. Selanjutnya adalah teori korelasi Pearson, yaitu alat inferensial untuk mengidentifikasi arah hubungan positif ataupun negatif dan juga mengukur tingkat kekuatan asosiasi antara dua variabel numerik berskala rasio kontinu. Yang ketiga adalah analisis regresi linear sederhana, yaitu metode evaluasi matematis fungsional prediktif, di mana satu variabel prediktor digunakan untuk meramalkan nilai estimasi variabel respon dependent. Dan yang terakhir adalah nilai koefisien determinasi ataupun R-square, yaitu tolak ukur keandalan proporsi model dalam menerangkan persentase total variasi data respon akibat pengaruh variabel independen. Selanjutnya adalah data dan juga metodologi penelitian. Sumber dari objek data sekunder adalah data rekapitulasi operasional logistik hilir migas terstruktur dengan ukuran sampel sebanyak 60 pengamatan atau bisa disebut juga N sama dengan 60. Rentang waktu dan juga lokasi geografisnya adalah rekaman records periode Januari sampai dengan Oktober 2025 di 5 provinsi, yaitu ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Kalimantan Timur, dan juga Sumatera Utara. Klasifikasi variabel penelitian, variabel independen atau EIK, yaitu merupakan volume distribusi BBM dari fuel terminal yang bisa dikatakan atau dihitung dalam satuan kiloliter per KL. Kemudian adalah variabel independen ataupun Y, yaitu konsumsi aktual masyarakat di SPBU dengan satuan kiloliter per KL. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol spasial, yaitu merupakan jumlah jaringan SPBU aktif atau satuan unit dan juga pengelompokan provinsi. Modul prosedur SPSS terpakai descriptive analysis, bivariate correlation, linear regression, dan juga one way ANOVA. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bilbina Valensi dengan NIM 2514527 dari Logistik 1A. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dava. Baiklah, saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu Output Analisis Statistik Deskriptif SPSS. Di mana kita bisa lihat pada tabel ini terdapat 3 variabel operasional, yaitu ada volume distribusi KL, di mana nilainya itu 60 dan nilai min-nya itu 5,141,00, nilai max-nya 49,796,00, dan rata-rata atau min-nya itu 26,426,08. Dan jumlah jaringan SPBU atau unit nilainya 60, nilai min-nya itu 58,00, nilai max-nya itu 298,00, dan rata-rata atau min-nya itu 167,57. Lalu yang terakhir itu konsumsi aktual pasar atau KL. Nilainya 60, nilai min-nya itu 2,869,00, nilai max-nya itu 49,112,00, dan rata-rata atau min-nya itu 23,73,88. Interpretasi analisis deskriptif, yaitu rata-rata alokasi volume pasokan pengiriman bulanan nasional, yaitu 26,426,08 KL, sangat berdekatan dengan volume penyerapan rata-rata pasar aktual, yaitu 23,73,88 KL. Keterkaitan ketat ini menandakan tingkat efisiensi supply chain logistik hilir nasional yang tinggi. Rentang sebaran data yang lebar mencerminkan variasi kapasitas penyerapan tangki antar jenis BBM komoditas. Baik, selanjutnya kita ke poin 5, yaitu analisis hasil korelasi bivariat, di mana itu koefisien korelasi Pearson itu 0,993. Hubungan positif sempurna. Arah hubungan linear atau positif sempurna, kenaikan kuantitas pada variabel volume distribusi akan diikuti kenaikan linear variabel konsumsi aktual. Nilainya signifikansi pengujian atau p-value itu 0,000. Pengambilan keputusan statistik karena nilai SIG-nya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak secara mutlak. Untuk kesimpulan rantai pasok, hubungan antara penyaluran suplai komoditas dengan demand konsumsi masyarakat real di lapangan terbukti signifikan sempurna. Lalu, poin 6, pemodelan regresi linear sederhana. Y atau konsumsi aktual itu 2,837,015 ditambah 1,00552 dikali X atau volume distribusi, di mana parameter kelayakan koefisien determinasi atau R-square itu 0,986 atau 98,6%, menunjukkan derajat reliabilitas model yang sangat tinggi, di mana fluktuasi konsumsi pasar ditentukan secara mutlak oleh volume kelancaran pengiriman logistik. Lalu, interpretasi nilai koefisien regresi sebesar 1,00552, di mana setiap penambahan pasokan distribusi BBM dari fuel terminal sebesar 1 KL
akan memicu peningkatan penyerapan pasar real secara instan sebesar 1,0055 kl. Just-in-time delivery model, nilai konstanta negatif itu sebesar min 2,837,015, mencerminkan ketergantungan energi yang tinggi. Tanpa adanya aktivitas penyaluran logistik aktif, stok tangki pasar akan lumpuh seketika. Baik, selanjutnya poin 7 itu pengujian pemerataan beban wilayah atau ANOVA. Rekapitulasi rata-rata atau min volume distribusi bulanan per provinsi. Jawa Tengah itu sebesar 32,044,14 kl, tertinggi sebagai hubungan logistik koridor Jawa. Lalu yang kedua itu ada Jawa Timur sebesar 28,886,37 kl. Lalu yang ketiga ada Kalimantan Timur sebesar 26,143,60 kl menopang aktivitas industri pertambangan skala besar. Lalu yang keempat itu ada Sumatera Utara sebesar 23,986,64 kl. Lalu yang terakhir itu ada DKI Jakarta sebesar 23,217,31 kl. Hasil pengujian inferensial F-test komparatif memperoleh nilai signifikan p-value yaitu sebesar 0,545. Pengambilan keputusan karena nilai SIG 0,545 lebih besar dari 0,05, maka keputusan statistik menyatakan gagal menolak H0. Kesimpulan makroindustri, tidak terdapat perbedaan rata-rata volume distribusi logistik bulanan yang signifikan antar provinsi sampel. Kebijakan pemenuhan kuota kuantitas pasokan makro nasional terbukti adil dan merata. Lalu poin 8, kesimpulan dan rekomendasi taktis. Di mana kesimpulan utama sistem logistik downstream nasional terbukti sangat efisien, adaptif, serta memiliki model matematika prediktif regresi linear yang sangat presisi tinggi, yaitu R-square di mana sebesar 98,6%. Rekomendasi 1 itu peningkatan manajemen kapasitas safety stock mengingat model korelasi bernilai hampir sempurna yaitu sebesar 0,993. Gangguan pengiriman logistik sekecil apapun akan memicu kelangkaan instan di SPBU retail. Penambahan tangki timbun wajib difokuskan pada koridor padat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu itu ada rekomendasi kedua, di mana digitalisasi rantai pasok terintegrasi, mengimplementasikan sensor tingkat volume tinggi, pendam SPBU otomatis berbasis IoT yang terkoneksi langsung dengan sistem penjadwalan armada truk tangki di field terminal. Saran penelitian lanjutan menambahkan variabel prediktor makro eksternal industri seperti jarak tempuh, geografis, pengiriman armada, dan laju pertumbuhan kendaraan daerah. Lalu di sini ada poin yang menjelaskan mengenai analisis sebaran komposisi jenis BBM. Dominasi komoditas Pertamax itu sebesar 31,67%, memegang porsi frekuensi pengiriman tertinggi dengan rekod data historis operasional logistik nasional, merefleksikan pergeseran market demand menuju bahan bakar oktan yang tinggi. Komoditas komersial Dexlite itu sebesar 21,67%, menjadi motor penggerak utama pada sektor logistik kargo angkutan komersial jarak jauh antar pulau. Lalu komoditas penugasan bersubsidi Pertalite sebesar 20,00%. Penyaluran volume kuota penugasan dikontrol secara berkala demi menjaga kuantitas persediaan APBN. Lalu yang terakhir itu komoditas solar industri sebesar 15,00% dan aftur udara sebesar 11,67%. Alokasi aviasi terpusat pada klaster infrastruktur bandara hubungan utama nasional. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan materi dari saya dan rekan saya Dava mengenai analisis logistik distribusi migas nasional berbasis SPSS.
Sekian, terima kasih.